Yang ketiga, kata Nabi, manfaat ziarah kubur itu adalah tuzakkirul maut, mengingatkan seorang hamba kepada kematian dirinya sendiri. Jadi setiap kali kita menziarahi kubur, apakah kuburan ayah, ibu, sanak keluarga atau karib kerabat, sahabat-sahabat dekat, guru-guru kita, orang-orang yang pernah kita kenal dekat, maka teringatlah kita, cepat atau lambat kita pun akan dibaringkan seperti mereka yang sudah dibaringkan jasadnya di kuburan-kuburan yang kita ziarahi itu. Semakin sering kita menziarahi kubur, maka semakin ingatlah kita akan saat-saat kematian kita. Lalu yang keempat, kata Nabi, manfaat dari menziarahi kubur itu adalah tuzakkiru al-akhirah, mengingatkan seseorang kepada kehidupan akhirat. Sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan tuzakkirul akhirah, mengingatkan seorang hamba kepada kehidupan akhirat itu adalah bahwa tidak ada satu orang hamba Allah pun yang luput dari pertanggungjawaban kehidupan akhirat. Sekecil apapun hal yang dia lakukan di alam kehidupan duniawiyah ini, maka dia akan mempertanggungjawabkannya. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan akan dinilai di sisi Allah. Sekecil apapun keburukan yang dia lakukan juga akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mengingatkan akan adanya hari akhirat menziarahi kubur itu, tetapi juga mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati sekali dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, karena tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban di alam akhirat. Sekecil apapun hal itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Dengan 4 manfaat itulah Nabi kemudian mengingatkan para sahabat agar para sahabat menziarahi kuburan. Apakah kuburan ayah ibunya, apakah kuburan sanak keluarganya, karib kerabatnya, guru-gurunya, sahabat-sahabat dekatnya dan sebagainya. Karena dia akan memperoleh 4 manfaat. Yang pertama tadi adalah yurikul qalba, membuat hati itu menjadi lunak. Yang kedua tudmi'ul ain, dapat mendatangkan tetesan air mata keinsapan. Yang ketiga tuzakkirul maut, mengingatkan kita yang berziarah itu kepada saat-saat kematian kita sendiri. Dan yang keempat adalah tuzakkirul akhirah, mengingatkan kita tentang adanya kehidupan akhirat, di mana dalam kehidupan akhirat itu sekecil apapun yang pernah kita lakukan di alam dunia ini, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhir hadis riwayat Imam Al-Hakim ini, Rasulullah bersabda, wala taqulu hujaran, janganlah kamu sekalian bertutur kata dengan tutur kata yang buruk selama kamu berada di kuburan yang kamu ziarahi itu. Jadi ada satu larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menziarahi kubur, jangan pernah kita mengucapkan kata-kata buruk di kuburan. Karena apa? Karena kalau kata-kata buruk itu benar, maka akan menjadi beban bagi penghuni kubur yang kita ucapkan kata-kata buruk itu kepadanya.
Kalau kata-kata buruk itu tidak benar, maka akan menjadi pertanggungjawaban yang berat bagi yang bersangkutan dalam kehidupan akhirat karena menuduh orang dengan kata-kata yang buruk yang sebenarnya itu tidak benar. Sehingga Nabi mengatakan wala taqulu hujaran. Jangan kamu bertutur kata dengan tutur kata yang buruk pada saat kamu berziarah ke kuburan atau di kuburan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya orang yang berziarah yang mendapatkan manfaat dari ziarah kubur, tapi orang yang diziarahi juga mendapatkan manfaat dari ziarah yang dilakukan oleh orang yang menziarahi kuburnya. Hal ini dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, di mana Aisyah mengatakan, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi." Tidaklah seseorang itu menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu indahu, dan duduk di sisi kuburnya, ilas ta'an nasabihi, kecuali atas kemahakuasaan Allah ia akan terhibur dengan ziarah yang dilakukan oleh orang yang menziarahi kuburnya itu. Waradda alaihi, dan dia pun oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjawab salam dari orang yang menziarahi kuburnya hatta yaquma, sampai orang yang menziarahi kubur itu kembali ke tempatnya. Jadi manfaat ziarah kubur itu, kata Nabi, bukan hanya pada orang yang menziarahi, tapi juga ada manfaatnya pada orang yang diziarahi kuburnya. Dia merasa gembira. Allah dengan kemahakuasaannya memberitahukan kepada orang-orang yang sudah di alam barzakh, di alam kubur itu, bahwa ada karib kerabatnya, ada anak-anaknya, ada ayah ibunya yang menziarahi kuburannya, dan dia senang dengan hal itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat pada saat menziarahi kubur. Yang pertama merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan, yakhruju Rasulullah SAW min akhiril lail ilal baqi al-gharqad. Rasulullah SAW telah keluar dari kamarnya, yaitu kamar Aisyah, min akhiril lail, di akhir malam, ilal baqi al-gharqad, menuju ke pemakaman Baqi al-Gharqad, satu makam yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Fayaqulu, maka kemudian Nabi mengucapkan kalimat, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan atas kamu, ya, penghuni tempat orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, dan telah datang kepadamu apa yang telah dijanjikan padamu. Ghadan mu'ajjalun, besok masanya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, kami insyaallah akan menyusul kamu. Allahumma gfir li ahli Baqi al-Gharqad, ya Allah ampunilah penghuni makam Baqi al-Gharqad. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah ini, kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW pernah menziarahi pemakaman Baqi al-Gharqad
di akhir malam pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mendoakan penghuni makam Baqi. Ya. Kemudian sebelum Rasulullah SAW memasuki lokasi pemakaman, beliau mengucapkan salam penghormatan kepada penghuni makam Baqi dan kemudian mengucapkan kalimat yang sifatnya itu penyadaran bahwa semuanya akan kembali kepada Allah dan dimakamkan di makamnya masing-masing. Semuanya akan menyusul. Kemudian Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah atas penghuni makam Baqi dan juga mendoakan kebaikan-kebaikan bagi penghuni makam Baqi. Jadi kalau kita menziarahi kubur, substantif dari doa kita itu yang pertama adalah memohonkan keselamatan kepada ahlul kubur, yang kedua memohonkan ampunan kepada Allah kepada ahlul kubur.